Teknologi sel bahan bakar hidrogen sedang berkembang pesat di China. Pasar kendaraan berbahan bakar sel atau sering disebut Fuel Cell Vehicle, disingkat FCV. China sedang mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan, penjualan FCV mencapai 32% selama periode 2016 hingga 2022. Tahukah Anda, selama periode tersebut, sekitar 10.300 unit kendaraan FCV telah terjual di China. Sebagai salah satu bagian dari jenis kendaraan listrik, FCV menggunakan gas hidrogen untuk menghasilkan listrik yang dibutuhkan dalam menjalankan motor. China gencar mempromosikan pengembangan industri energi hidrogen dan memperkenalkan sejumlah kebijakan untuk menyalurkan lebih banyak investasi ke sektor ini. Berhubung industri ini masih dalam tahap awal pengembangan, Beijing berupaya memperdalam kerjasama global dalam pertukaran teknologi, serta mengembangkan lebih lanjut peralatan untuk mengurangi biaya rantai industri, dan mendukung penerapan energi hidrogen dalam skala besar. Sebagai contohnya, tahun lalu, China mengumumkan rencana pengembangan energi hidrogen untuk periode 2021 hingga 2035, di saat negara itu mengintensifkan upayanya untuk mencapai target puncak karbon dan netralitas karbon. Pada tahun 2025 mendatang, China akan menerapkan sistem pengembangan industri energi hidrogen yang relatif lengkap, dengan kepemilikan FCV mencapai sekitar 50.000 unit. Di tengah pertumbuhan pesat mobil listrik, teknologi sel bahan bakar hidrogen kadang-kadang juga mencuri perhatian kita. Namun, seiring pasar mobil listrik yang semakin berkembang cepat dan mendominasi, teknologi sel bahan bakar hidrogen untuk kendaraan penumpang telah out dari persaingan. Namun, tampaknya perusahaan seperti Toyota dan Hyundai tidak menyerah begitu saja. Baik di pameran mobil internasional maupun dalam China International Import Expo, CIIE, model kendaraan dengan sel bahan bakar hidrogen masih menjadi fokus utama promosi mereka, terutama Toyota, yang memiliki hak paten paling banyak di bidang ini, dan secara teknologi dapat dikatakan jauh lebih unggul. Namun tidak bersedia menerima kenyataan EV dengan baterai lithium mendominasi pasar global. Jadi, mungkin banyak netizen akan bertanya, apakah kita masih perlu berusaha keras dalam teknologi bahan bakar hidrogen? Atau kita cukup mengembangkan mobil listrik murni saja? Ternyata, yang tak terduga bagi kebanyakan orang adalah upaya Toyota untuk mempromosikan sel bahan bakar hidrogen telah ditakdirkan untuk gagal. Fakta lainnya, di sektor kendaraan komersial di China, truk dengan sel bahan bakar hidrogen, seperti untuk logistik dan kendaraan pertambangan, justru sedang berkembang stabil dengan dukungan kuat dari kebijakan Beijing. Logika di baliknya adalah, untuk pengembangan teknologi apapun, yang paling penting bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan permintaan pasar. Sel bahan bakar hidrogen memerlukan hidrogen murni, yang hanya dapat diperoleh melalui pemisahan air menggunakan tenaga listrik. Namun, Jepang merupakan negara yang rawan gempa, seringkali kekurangan pasokan listrik, dan biaya listriknya sangatlah tinggi. Oleh karena itu, biaya penggunaan mobil listrik di Jepang lebih mahal daripada mobil bensin hybrid, yang juga menjadi inti dari ketidaksukaan terhadap mobil listrik di Jepang. Lain halnya dengan situasi di China. China menghasilkan 730-970 gigawatt per hour di tahun 2023 melalui banyak pembangkit listrik tenaga angin, tenaga surya maupun nuklir. Beijing sedang mempersiapkan langkah-langkah penyimpanan energi, menggunakan elektrolisis untuk menghasilkan hidrogen dan menyimpannya sebagai energi. Perlu diketahui, sel bahan bakar hidrogen tidak cocok untuk digunakan dalam kendaraan penumpang, tetapi justru sangat cocok untuk kendaraan komersial, karena mobil listrik belum dapat mengatasi masalah jarak tempuh yang panjang pada kendaraan komersial, dan stasiun pengisian hidrogen yang dibangun di pinggiran kota sangat nyaman bagi kendaraan komersial.
Just FYI, kendaraan komersial adalah semua tipe kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut barang ataupun penumpang dengan dikenai tarif tertentu. Oleh karena itu, raksasa komponen seperti Bosch, Continental, dan Magna sedang menginvestasikan teknologi sel bahan bakar hidrogen. Bosch memperkirakan pada tahun 2030, 1 dari 5 truk baru dengan berat 6 ton atau lebih akan menggunakan tenaga hidrogen di seluruh dunia. Selain itu, Yutong, sang manufaktur bus terbesar di dunia asal Henan, China, juga tidak mau ketinggalan. Baru-baru ini, Bosch bekerja sama dengan layanan kurir Post China untuk meluncurkan truk logistik pertama yang menggunakan modul daya hidrogen Bosch di Jalan Wuxi, Jiangsu. Truk berbahan bakar hidrogen Bosch memiliki jarak tempuh yang sangat panjang dan waktu pengisian singkat. Dan Wuxi juga memiliki fasilitas pengisian hidrogen yang relatif nyaman. Pengoperasian truk ini membantu China Post dalam mewujudkan layanan logistik tanpa karbon. Di sisi lain, pabrik Bosch di Chongqing yang menggunakan teknologi daya hidrogen juga telah resmi beroperasi, dilengkapi dengan pusat pengembangan total sistem bahan bakar hidrogen terbesar milik Bosch. Tempat ini menggabungkan pengembangan produk daya hidrogen, uji coba, dan produksi. Saat ini, Bosch dapat memproduksi berbagai macam sistem daya hidrogen, seperti 76 kW, 136 kW, dan 190 kW di Chongqing, dan modul daya hidrogen dengan daya lebih besar, yakni 300 kW, juga telah mulai diuji. Sementara di bidang untuk bahan bakar hidrogen, Yutong saat ini memimpin penjualan secara global. Yutong telah melakukan penelitian dan pengembangan truk berbahan bakar hidrogen sejak 2009. Mulai dari pendirian pusat riset teknologi energi hidrogen, hingga mendapatkan kualifikasi truk berbahan bakar hidrogen. Saat ini, truk berbahan bakar hidrogen, Yutong dapat menyediakan motor sinkron permanen dengan daya puncak 380 kW, 400 kW, dan 450 kW. Transmisi otomatis 6 percepatan, serta kontroler terintegrasi multifungsi Yutong. Sistem sel bahan bakar kunci menggunakan sistem 120 kW dan 130 kW dari Yihuatong. Baru-baru ini, 110 truk berbahan bakar hidrogen Yutong dikirim ke sebuah perusahaan baja besar di wilayah Tangshan. Untuk perusahaan dengan emisi karbon yang tinggi, menggunakan truk berbahan bakar hidrogen dapat mengurangi emisi dan langsung berdampak pada transportasi. Kesimpulannya, penggunaan energi hidrogen jauh lebih luas daripada hanya dalam kendaraan bermotor, mulai merambah ke berbagai bidang industri dan kehidupan sehari-hari. Misalnya, pada China International Import-Export tahun 2023, Bosch memperkenalkan sistem pemanas air panas cerdas hybrid hidrogen pertama di China, dengan mengintegrasikan komponen modul hidraulis, pompa panas, dan gas. Sistem pemanas air panas cerdas hybrid hidrogen dapat mengatasi kebutuhan pemanasan bangunan bertingkat dengan menggunakan listrik, hidrogen, atau sumber daya ganda seperti gas alam. Dari tahun 2021 hingga 2024, Bosch telah menginvestasikan hingga 1 miliar euro dalam proyek sel bahan bakar, di mana sekitar 600 juta euro akan dialokasikan untuk mobil dan 400 juta euro untuk sel bahan bakar yang tetap digunakan untuk pembangkit listrik dan pemanas. Jadi, penggunaan energi hidrogen dan teknologi sel bahan bakar bukan hanya sekedar pencitraan, tetapi memang telah berkembang dengan sangat pesat. Jika Anda hanya menganggap energi baru sebagai mobil listrik berbaterai isi ulang, Anda mungkin akan melewatkan peluang ini. Tentu saja, pasar yang dilayani oleh teknologi sel bahan bakar hidrogen atau FCV saat ini masih di sektor komersial. Tetapi menurut perkiraan Bosch, pasar modul sel bahan bakar yang dapat dipindahkan akan mencapai sekitar 18 miliar euro sebelum tahun 2029. Dengan fokus utama masih pada kendaraan komersial, dan kemudian perlahan berkembang ke kendaraan penumpang. Pastikan
Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju.